jadi Bung Ensis nggak usah ke titik-titik layanan, bawa-bawa kertas segala macamnya, keliling-keliling SPH, itu udah nggak zamannya lagi. Nah, jadi di Poliklinik Eksekutif ini dalam satu ruangan, begitu datang di SPH nih dari lobi, langsung aja nih ke lantai 2 Semen Padang Hospital, masuk ada tulisannya Poliklinik Eksekutif, silakan masuk. Di situ kita layani Bung Ensis ya gitu, lebih maksimal lagi. Menemukan feels like hotel. 3, 2, 1. Welcome to another episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SPSP Podcast dengan saya Dion. Dan di hari ini, di malam hari ini, bertepatan dengan ulang tahun Semen Padang Hospital yang ke-10 tahun, bersama dengan program atau inovasi terbaru dari Semen Padang Hospital, kita akan kupas lengkap tuntas mengenai hal-hal tersebut. Karena itu saya sudah menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Siapa lagi? The one and only Direktur Utama Semen Padang Hospital, Dr. Selvi Farisa MKes. Selamat datang Bu Dokter. Sis Dokter. Sis Dokter. Beliau adalah sekali lagi Direktur Utama Semen Padang Hospital dan didampingi oleh Dr. Adisti Taufik selaku Direktur Operasional Semen Padang Hospital. Selamat datang Bu Dr. Adisti. Selamat malam Pak Dion. Iya. Baik Bung Ensis, di hari ulang tahun SPH yang ke-10 tahun ini, kita coba tanya sis dokter yang sudah hadir ini mengenai apa sih tema di hari ulang tahun yang ke-10 ini, Bu? Ya, saya boleh. Ya. Jadi gini Bung, SPH itu udah 10 tahun. Jadi tema yang kita angkat itu adalah dedikasi 1 dekade. Siap. Ada program khusus atau inovasi khusus nggak di ulang tahun yang ke-10 ini? Pasti beda dong. Pastinya, di ulang tahun ya. sebelumnya. Ada. Program utama kita itu adalah untuk semakin membuat customer kita nyaman dan memanjakan customer kita. Sehingga mereka benar-benar merasakan layanan yang priority. Nah, itu punya Bung Ensis. Pastinya Bung Ensis makin penasaran apa aja sih program yang bikin kenyamanan customer itu jadi priority, spesial, VIP. Kita tunggu setelah yang satu ini. Welcome back Bung Ensis, SPSP Podcast, perusahaan maju, karyawan sejahtera. Oke. Baik Sis Adisti dan Sis Risa. Tadi kita udah cerita ulang tahun SPH yang ke 10 tahun. 1 dekade sudah SPH melayani masyarakat ranah Minang. Tentu ada isu, ada masalah, ada problem di balik 10 tahun pengalaman SPH. Iya. Nah, salah satu isu yang paling top one lah khususnya di karyawan Semen Padang adalah banyak karyawan SP itu yang komplain terhadap kenapa sih kok lama banget antrian untuk layanan pengambilan obat. Nah, why? Kenapa itu bisa terjadi, Sis Risa dan Sis Adisti? Mungkin saya ya Bung yang jawab. Siap. Berhubung Sis Adisti ini bagian operasional. Iya benar. Jadi memang kebetulan formasi itu berada di bawah Direktorat Operasional gitu. Betul. Nah jadi memang untuk terkait dengan pelayanan farmasi kita ini memang sudah menjadi permasalahan yang mungkin bukan hanya saat ini gitu, tapi ini sudah cukup lama. Nah, memang farmasi kita sekarang ini merupakan pelayanan farmasi yang sifatnya sentral. Jadi melayani semua pelayanan farmasi dari IGD sampai dengan semua poliklinik, terutama itu di sore hari, di mana dokter-dokter spesialis itu banyak kan berpraktek di sore hari Bung gitu, sehingga terjadi penumpukan pasien, otomatis juga berpengaruh. Ya benar, jadi berpengaruh juga nih terhadap pelayanan di farmasi kita gitu kan. Nah itulah kira-kira menjadi penyebab gitu. Nah jadi memang untuk ini kita juga sudah
berupaya sebenarnya melakukan beberapa perubahan. Nah, salah satunya kita sudah melakukan pemisahan pelayanan pengambilan obat antara pasien JKN dengan pasien umum asuransi dan perusahaan gitu. Nah, namun ini kita sadari belum dapat ternyata maksimal mengakomodir untuk mengurangi waktu tunggu. Jadi waktu tunggunya itu tidak signifikan mengalami perubahan. Ya benar gitu. Nah, sorry saya potong. Ini kalau itu kan terjadi antrian karena crowded di sore hari. Ya, maksud saya berarti di siang dan pagi hari itu tidak ada problem masalah antrian obat berarti ya? Bisa dikatakan tidak ada. Jadi kita di farmasi itu melakukan pengukuran indikator mutu waktu tunggu setiap bulannya. Jadi memang ada yang kita ukur, dan dari situlah kita selalu melakukan evaluasi gitu. Artinya sampai saat ini ada ini nggak Bu? Usaha pasti sudah ada ya. Benar. Nah tapi apa sih usaha yang rasanya paling konkret, yang paling efektif untuk permasalahan isu yang satu ini? Ya, jadi usaha yang program-program nih yang mau kita lakukan ke depan, kita akan melakukan tadi kan sentralisasi ya gitu kan. Artinya semua layanan itu di satu tempat nih, yang di lantai 1 itu tuh gitu kan, farmasi lantai 1. Nah sekarang kita berencana ingin memfragmentasi lagi nih, jadi dia didesentralisasi, kita pisah lagi supaya nggak terlalu menumpuk nih di yang apotik 1 itu gitu ya. Nah rencananya nih kita mau memisahkan untuk yang ibu dan anak. Jadi untuk spesialis obgyn sama spesialis anak itu punya apotik sendiri. Mungkin sedikit saya tambahkan Ibu. Jadi kita sudah melakukan proses rekrutmen, jadi kita akan menambah tenaga kita di farmasi. Nah harapannya ini juga bisa menjadi solusi. Lalu yang kedua, kita juga sudah melakukan tahapan-tahapan untuk memperbaiki atau melakukan penataan ulang terhadap layout kita di ruangan farmasi. Jadi bagi karyawan PTSP nih khususnya ya, yang ingin berobat ke SPH itu untuk menghindari kekrauditan di sore hari, dan tadi kita menjawab juga waktu tunggu obat yang cukup lama. Nah, sebaiknya sih dari kita menyarankan untuk berobatnya di pagi hari bagi dokter spesialisnya yang memang ada di pagi hari. Ya apalagi karyawan swasta kan nggak semuanya yang masuk pagi gitu ya. Iya, benar begitu. Ada yang shift. Iya. Jadi bisa dipecah lah antrian yang crowded di sore hari, dipecah ke pagi, siang, pagi dan siang aja ya. Iya benar, karena rata-rata dokter pagi kita juga sebenarnya sudah cukup mengakomodir. Kita ada dokter penyakit dalam pagi, lalu kita juga sudah ada dokter jantung kita di pagi hari, dokter anak, betul, anak, obgyn, bedah saraf kita juga ada pagi, bedah umum pun kita ada pagi gitu. Jadi sebenarnya sudah cukup bisa mengakomodir juga gitu. Coming soon juga ada. Coming soon kita. Dokter mata. Dokter mata. Iya. Satu lagi juga ada sih, kita ada juga psikologi klinis, coming soon juga. Coming soon. Yang nggak ada itu Bu Mensis, dokter mata pencarian. Benar sekali. Ulang jangan lagi ya. Mungkin Bung Mensis di rumah juga banyak yang belum tahu kali ya. Oh iya. Itu kayaknya perlu disosialisasikan lagi, karena saya pribadi itu merasa cukup terbantu dengan layanan pengantaran obat seperti itu. Ya, jadi di kita memang ada ini ya, ada layanan untuk pengantaran obat ke rumah. Nah, SPH itu bekerja sama dengan JNE. Jadi ketika sudah selesai dari dokter, kemudian ke farmasi, nanti di situ tinggal bilang sama petugas farmasinya, saya mau pakai JNE, nanti ada administrasinya yang harus kita isi gitu ya, karena ada pemberian informasi obat nih. Nah, dari apotekernya nanti bisa tunggu di rumah gitu. Mungkin biaya yang dikeluarkan juga tidak begitu berat. Tidak berat. Tapi kita lebih hemat waktu. Iya. Tapi ada kemungkinan untuk disubsidi sama SPH nggak? Mungkin saja. Tapi nggak bisa janji ya. Mungkin saja. Bisa aja. Jadi artinya ada semacam strategi lainnya dari benchmarknya SPH. Artinya sekarang kan kita udah ke dalam, kalau teman saya bilang itu bisnis digital gitu. Ada nggak kira-kira rumah sakit yang sudah menerapkan solusi dalam hal antrian obat sehingga dengan digitalisasi bisa lebih cepat gitu loh? Atau AI itu atau apa? Sebenarnya itu juga udah dari hasil benchmarking kita ya, gitu ya, terkait dengan desentralisasi, kemudian antar obat ke rumah seperti itu juga sudah menjadi hasil dari benchmarking kita gitu. Tapi ada satu lagi nih, gitu kan. Tapi ini masih jadi ide kita ya, gitu kan. Tapi belum bisa kita ini nih. Masih rahasia, secret. Bisa juga sih kita keluarin sekarang.
Oke. Jadi kita rencananya gini. Jadi karena karyawan banyak yang berobat ke SPH gitu ya. Jadi ketika berobat kita mungkin bikin sistem seperti pooling gitu, pooling pengantaran gitu ya. Kalau ini gratis nih. Ini gratis. Oke. Jadi pooling pengantaran obat dari SPH, nanti kita akan drop off di klinik Semen Padang Indarum, Klisepa Indarum. Nah, jadi yang mana nanti karyawan kan pulang kerja kah atau istirahat kah bisa mampir nanti di Klisepa Indarum, nanti tinggal pick up di sana. Solusi juga berarti. Gitu. Kalau itu mudah-mudahan nanti dalam jangka waktu dekat kita bisa Iya. informasi lagi nih ke rekan-rekan serikat pekerja. Iya, benar. Gitu, Bu. Gratis lagi kayak Sis ya. Gratis. Oh, gratis loh enggak? Gimana gitu. Iya. Semangat ya. KKP, kacang kamera ya. Baik, Bung and Sis, masih di podcast SPSP episode ketiga dan masih bersama saya host Dion CA. Paling lama itu CA apa? Apa itu? Calon artis. Oh, baik. Sis Risa dan Sis Adisti, ini masih banyak nih isu yang bakal kita bahas di malam hari ini. Jadi tolong tahan mata ya. Bakal lama ini. Kita biasa mendengar ya Bu Lisa ya. Kalau tadi kita udah bahas mengenai masalah antrian obat yang lama, ya. Sekarang kita pengen nanya nih sama sis berdua ini, apa sih mengapa banyak terjadi perbedaan standar tanggungan obat ya pasca peralihan provider dari asuransi Ramayana ke asuransi InHealth gitu loh. Kenapa ada banyak sekali perbedaan sehingga di kalangan karyawan khususnya karyawan Semen Padang ya itu terjadi perdebatan dan komplain gitu. Silakan Sis Risa atau Sis Adisti. Saya. Siap. Jadi terkait pertanyaan Bung tadi gitu kan. Sebenarnya kalau untuk perbedaan kita bisa katakan tidak ada sebenarnya perbedaan. Nah, jadi untuk masalah pemberian obat, pemberian terapi itu masih mengikuti standar yang ada di dalam formularium kita. Hanya saja yang namanya provider pasti memiliki ketentuan masing-masing. Antara provider yang sebelumnya dengan provider sekarang pasti tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita sesuaikan gitu. Tapi memang tidak untuk semua case ya gitu. Jadi untuk beberapa kasus-kasus tertentu, nah itu ada penyesuaian-penyesuaian gitu. Tapi tetap kita menggunakan obat-obatan yang ada di dalam formularium kita gitu. Formularium ya? Ya. Apa itu ya Sis? Saya baru dengar. Mungkin Bung Ensis di rumah juga pengen tahu. Selama ini kita dengar formularium itu apa sih? Gitu. Apa sih gitu? Formula 1 tau ya? Formula E juga. Formula E. Antar banyak yang ini. Iya, saya jawab ya. Siap. Ya, oke, Bung. Jadi formularium itu adalah daftar obat-obatan nih yang digunakan di rumah sakit kita gitu loh. Jadi ada satu daftar list nih semua jenis obat-obatan yang disediakan di rumah sakit itu tergantung dari jenis penyakit atau jenis layanan yang ada di rumah sakit. Nah, jadi list itu sendiri tuh nggak tiba-tiba ada gitu ya. Jadi list itu sudah berdasarkan kesepakatan penyusunannya antara semua dokter-dokter spesialis nih di bawah masing-masing, kita sebutnya kelompok staf medis ya, atau KSM. Jadi mereka punya kelompok sendiri nih, namanya KSM jantung, KSM anak gitu ya. Nah itu semua spesialisasinya itu atau KSM-nya tuh udah sepakat nih obat apa nih yang akan diusulkan ke rumah sakit. Nah kemudian itu ada komite lagi nih, ada komite sendiri yang menyusun itu bersama KSM, namanya Komite Terapi dan Farmasi. Nah setelah itu diajukanlah ke direktur. Nah jadi formularium tuh sebenarnya hasil kesepakatan nih dan sudah melalui filter gitu ya. Iya, antara dokter-dokter spesialis dan pihak manajemen rumah sakit. Nah itulah daftarnya harus disediakan oleh rumah sakit gitu. Gitu. Sis Risa sebagai guild hafal nggak nih? Ada berapa banyak ya? Obat gitu loh. Ya enggak, udah ribuan. Ribuan loh. Jumlahnya nggak tahu. Ribuan ya. Nah maksudnya jumlah yang ribuan itu ya, apakah sudah disosialisasikan kepada karyawan sehingga ada transparansi, ada kejelasan mengenai tanggungan obat gitu. Berhubung kita juga lagi podcast, kan bisa juga nih kita sosialisasikan ke Bung Ensis yang di rumah, atau ntar Sis Ica bisa bantu di medsosnya SPSP gitu, Sis Risa. Iya, jadi kalau formularium itu lazimnya itu kita sosialisasikannya justru ke dokter.
Karena usernya dokter nih, gitu kan? Usernya dokter. Iya, siap. karena dokter nih yang akan meresepkan untuk pasiennya. Karena itu kan mix and match-nya kan variannya itu dari dokter yang menentukan nih. Misalnya kita pasiennya sok tahu ya. Misalnya Bung Kita yang ngomong ya Bung ya. Iya, misalnya Bung sakit apa nih gitu ya, gitu kan. Semua resep obat itu harus yang ada di formularium rumah sakit gitu. Kalau untuk dokter-dokter di SPH semuanya udah kita sosialisasikan gitu. Jadi nggak bisa ya misalnya nih anggap aja saya karyawan Padang yang punya istri dokter, terus istri saya berobat, saya mau kasih obat ini nggak bisa karena belum tentu masuk formularium. Iya betul. Saya dokter kalau nggak peduli gitu. Gitu ya. Nah terus ini artinya itu merupakan ininya dokter ya. Apa namanya? Wewenang lah ya. Wewenangnya dokter. Ya, wewenangnya dokter ya. Betul. Kan Nah kasih gimana nih? apa? Seandainya nih dokter kasih resep ke saya gitu, misalnya saya sakit terus dikasih resep ternyata nggak masuk dalam formularium obatnya SPH. Nah solusinya seperti apa itu Bu Risa Disti. atau Bu Disti? Iya. Jadi kalau memang ada case seperti itu ya pasti tentunya ada ya, Iya. beberapa case ada yang seperti itu. Nah jadi nanti dari teman-teman kita di farmasi itu akan mencari zat aktif dari obat yang diresepkan itu apa. Nah nanti itu akan kita lihat di formularium kita dan kita lihat apa sih yang tersedia di kita. Oke. Gitu. Jadi kita akan mencari obat-obat itu yang zat aktifnya sama yang ada di formularium kita tapi mereknya berbeda gitu. Contohnya nih misalnya dokter meresepkan Sanmol ya misalnya atau Dumin deh gitu. Kita sebut merek ya. Iya. Misalnya Dumin. Ah. Nah, kita nggak ada nih di formularium kita Dumin. Nah, lalu kita lihat zat aktifnya ternyata adalah paracetamol gitu. Nah, lalu kita cocokkan ke formularium kita. Oh, ternyata kita punya nih yang zat aktifnya paracetamol tapi mereknya bukan Dumin melainkan Sanmol gitu. Nah, jadi nanti dari petugas farmasi kita akan memberikan itu. Nah itu kan kalau ini ya sis ya, kalau ini saya potong ya. Ini kalau untuk penyakit-penyakit yang umum, gimana dengan penyakit langka yang mungkin 1 per 1.000, 1 per 10.000 orang menderita itu sehingga mungkin tidak ada di formularium dan tidak ada di persamaannya di formularium SPH. Nah itu solusinya seperti apa sih? Iya. Nah, di kita juga ada mekanismenya gitu kan. Jadi kalau dari rumah sakit dokter membutuhkan, nanti kembali lagi tuh ke komite farmasi terapi tadi. Nah, nanti ada approval nih. Jadi ada approval dari komite farmasi terapi, kemudian disetujui oleh direktur, obatnya bisa kita cariin. Ya, jadi ya kalau memang butuh ya kita nggak saklek juga, nggak bisa sediain. Ada solusi. Ada solusinya. Yang penting pasiennya tetap bisa dapat obatnya gitu. Dan ini terkait formularium lagi nih dok. Ya. Apakah ini seluruh obat yang masuk dalam formularium SPH itu sudah ditanggung oleh InHealth asuransi kita saat ini atau gimana gitu? Sudah ya? Kita kan udah memberikan dalam kerjasama ya. Dalam kerjasama kita memberikan formularium rumah sakit ke InHealth sehingga mereka juga punya acuan ya. Semua resep yang diresepkan oleh dokter itu ada nih dalam formularium SPH dan kita bisa klaim gitu loh. Ya, Bung dan Sis, makin malam makin daging nih topik kita malam ini, pembahasan kita malam hari ini. Nah, berhubung tadi kita udah cerita mengenai formularium, kita lanjut ya Sis Risa dan Sis Disti. Oh, sorry, saya boleh ngangkat telepon? Silakan. Boleh ya? Silakan. Oke, bentar. Bos, sini bos. Sibuk banget. Ini bos, izin ke SPH nanya kuliah bos. Apa tak izin gini Pak Ibu izin ya? Subhanallah, yurang. Anak sakit bos. Ih, patah aku izin gini izin lihat. Patah dokternya nggak bertibur bos. Onde mande, itu kan itu salah senang. Anda tak boleh buwe kok. Enggak bos. Jadi pada jam makin izin 3 jam bos. 3 jam ya. Lewat dari 3 jam cari tempat lain lah. Ya. Siap bos. Ayolah, jangan dua-dua di lain. Oke. 2,000 years later. Ini agak maklum lah. Anggota. Ya banyak tingkah gitu ya dok ya. Sorry Bung Ansis, kita lanjut cerita mengenai SPH ya. Mengenai service excellent. Ini mengenai moto ya. Dulu saya pernah dengar SPH ini di awal itu pengen menjadikan rumah sakit yang tidak berasa di rumah sakit gitu pada saat kita masuk gitu, kayak di mall atau kayak di mana gitu.
Nah, tapi kenyataannya masih ada komplain dari karyawan terkait pelayanan dari petugas SPH atau saya bilangnya oknum gitu. Nah, gitu. Nah, apa sih langkah-langkah SPH terkait isu ini? Termasuk yang barusan nih. Kenapa tuh? Ini masa anggota saya berobat mulu alasannya. Alasannya dokter telat gitu kan. Ya padahal saya udah ngasih izin kemarin nih. Ya izin dari jam 2, katanya dokter jam 3. Oke, 1 jam dari Indarung ke SPH. Ternyata besoknya izin lagi. Nah, artinya kan berpengaruh ke produktivitas kita di Semen Padang ini, Sis. Gimana nih solusinya? Ya, saya coba jawab sedikit ya Bung ya. Iya. Jadi terkait dengan masalah tadi mengutip terkait dengan pelayanan ya. Yeah. Artinya kan kita jasa ya pelayanan. Kita juga punya motto we serve beyond expectation. Jadi harapannya sebenarnya harusnya melebihi ya gitu. Betul. Bukan terhadap yang negatif dan tanda kutip ya Bung ya, tapi Yeah, harusnya pada hal yang positif gitu. Uh-huh. Nah, kita Semen Padang Hospital sendiri sebenarnya ini juga menjadi fokus kita juga, bagaimana untuk menjaga agar pelayanan ini tetap sesuai dengan motto kita tadi gitu. Artinya memberikan pelayanan yang excellent gitu ya, service excellent gitu untuk semua customer kita yang datang ke Semen Padang Hospital gitu. Nah, jadi memang kita sudah melakukan beberapa kegiatan, mulai dari pelatihan komunikasi efektif, lalu pelatihan service excellent kepada semua insan atau semua petugas yang ada di Semen Padang Hospital. Nah, namun memang tidak bisa kita pungkiri tadi seperti yang Bung bilang ya, ada oknum gitu kan. Masih artinya ada oknum-oknum yang masih perlu kita lebih bina gitu ya. Ya, tadi salah satu juga tadi ada masalah terkait dengan keterlambatan dokter gitu. On time. Ya, tadi kan di awal-awal kita saya pernah sampaikan juga tadi terkait dengan dokter kita yang kebanyakan memang 90% ya istri saya merupakan PNS gitu, yang mana jam kerjanya itu sampai jam 4 atau sampai jam 5 sore. Itu kan tergantung aktivitas dia di rumah sakit dia yang sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk mengatasi itu yang pertama pasti tentunya kita berupaya untuk mencari dokter yang bisa menjadi full timer kita atau karyawan SPH full. Iya, karyawan yayasan gitu akan berdinas di SPH. Nah, seperti yang tadi dibilang kita sudah mencari dokter mata, penyakit dalam itu sudah full timer dan juga sudah ada karyawan kita, dokter jantung seperti itu. Lalu dokter anak kita juga sudah, dokter bedah saraf, obgyn. Nah, bedah umum pun itu sudah ada yang menjadi karyawan kita. Nah, itu adalah salah satu upaya kita. Nah, lalu yang kedua sebenarnya kita juga sudah membuat regulasi-regulasi atau aturan atau SPO ya, kalau kita bilang di rumah sakit, terkait dengan bagaimana sih kita mengkonfirmasi kehadiran dokter ini sehingga informasi yang kita dapatkan dari konfirmasi tersebut bisa kita sampaikan kepada pelanggan, pada pasien, sehingga yang penting itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari Bung tadi nelfon ini ya, nelfon karyawannya juga ya, gitu yang izin gitu. Nah, sebenarnya kan kita bisa melihat sebenarnya customer itu yang membutuhkan itu adalah kepastian. Ya, kepastian waktu. Jadi dia kalau mau menunggu ya jelas gitu kan, saya mau menunggu 1 jam ya nggak masalah, yang penting saya jelas nih. Lalu setelah 1 jam dokternya memang datang nih gitu. Benar. Nah, jadi itu juga kita regulasi sudah ada, tapi kita sosialisasi berulang-ulang lah kepada tim kita yang oknum tadi itu agar itu benar-benar dijalankan. Nah, jadi pasien sudah ada prosedur seperti itu ya? Sudah, kita sudah punya prosedurnya. Nah, jadi memang terkait ini sosialisasi berulang tentunya. Lalu kita juga ada kegiatan-kegiatan lain untuk service excellent itu kan tidak hanya masalah waktu tunggu. Betul. Tapi bagaimana cara berkomunikasi. Memberikan senyum. Tersenyum aja orang nggak jadi marah gitu ya. Sembuh sakitnya gitu. Nah, jadi kita juga ada terobosan di sebenarnya. Kalau orang kampung saya bilang when I see your smile, I can face the world. Oke, terus gini dok, tadi kan mengenai prosedur terkait pelayanan jika terjadi keterlambatan dari SPH sendiri mengkonfirmasi ke pasien bahwa datang aja jam segini, ini dokter udah pasti datang nih. Betul. Nah, itu kan dari pihak kliennya. Bagaimana dengan dokternya? Apakah ada regulasi yang mengatur terkait terutama kedisiplinan? Apakah ada kayak kita karyawannya ada ceklok nih? Di SPH ada nggak ya untuk dokter seperti itu untuk
pola-pola kedisiplinannya. Walaupun mereka dokter-dokter ini adalah PNS, tapi setidaknya pada saat setelah dinas dia langsung sekian jam harus sampai gitu. Ya jadi nggak molornya nggak lama banget gitu. Ada ininya nggak aturannya, Dok? Oke. Kalau untuk aturan, kita sebenarnya di poliklinik sendiri kita juga ada indikator mutunya terkait dengan waktu tunggu pelayanan. Nah, jadi memang untuk mekanisme cekcok kita saat ini belum. Dulu pernah kita lakukan, tapi ternyata karena ada beberapa hal yang kita evaluasi sehingga itu terhenti. Tapi sekarang itu rencana akan kita aktifkan kembali. Nah, sementara itu kita ada pengukuran waktu tunggu. Jadi ada pencatatan yang kita lakukan terkait dengan kedatangan dokter. Jadi kita akan membandingkan jadwal yang sudah kita sepakati berdasarkan konfirmasi dibandingkan dengan jam berapa beliau datang. Nah, lalu setiap bulan penilaian itu akan kita emailkan ke dokternya. Jadi dokternya kayak terima lapor gitu ya. Tapi kadang-kadang Bu Ensis sedikit dilematis juga ya. Si dokternya telat, tapi dokternya bagus. Nah, itu agak dilema bagi si pasien. Oke, di samping pola-pola yang sudah ada, SOP yang sudah ada, SPH punya terobosan lain nggak terkait keluhan di bagian pelayanan dokter ini, Sis bisa? Oke. Jadi mungkin nggak pelayanan dokter aja ya, gitu kan, tapi semua personil nih gitu personil, ya. Benar. Mulai dari pintu masuk nih, ketemu security gitu ya, mulai sampai pelayanan, sampai kasir terakhir sampai gitu kasir, ya. Benar. Nah jadi kita itu kita ada tim budaya namanya. Gitu. Tim budaya itu memang satu unit sendiri yang dia khusus untuk memantau bagaimana nih tim atau insan-insan di SPH itu memberikan pelayanan. Jadi dia ada jadwal keliling nih, kayak misalnya hari ini dia akan survei ke unit mana, nanti ada notes gitu ya. Kalau misalnya apa yang harus diimprove, kemudian atau ada perhatian khusus terhadap seorang personil gitu ya. Nanti kita akan evaluasi ada perubahan atau enggak nih dari cara komunikasinya mungkin, kemudian memberi sapa kepada pasien atau pelanggan, atau misalnya kita lihat pasien ada masalah nih gitu ya, dia bisa memberikan penjelasan yang clear enggak ke pasien gitu. Atau misalnya bisa jadi ada pasien komplain nih gitu ya, nah dia balik marah nggak gitu ya, gitu. Atau bisa dia memberikan solusi yang menyenangkan pasien. Oke. Baik Bu Ensis, daripada tim hore-hore kita di studio ngantuk, coba kita sapa dulu. Halo tim. Di studio ada Bu Yana yang sudah hadir di studio ini. Terima kasih Yana udah bawain kopi yang enak banget. Salam sehat ya. Ibu Puspa dari Yayasan Rumah Sakit Semen Padang. Selamat datang Bu Puspa. Ada Bung Ketua 3 Bung Arif. Ahli gimmick ya? Ahli gimmick. Ada ahli setting-settingan kita Bung Daski. Terima kasih sudah membantu settingan yang beberapa jam ini. Ada Bung Ketum seperti biasa, skenario. Dan Ica ya, tadi sempat jadi gimmick kita juga. Baik, Bung Ensis, kita lanjut ke ini cerita berikutnya mengenai ini sebenarnya suara-suara dari netizen non Budiman. Oh ya kayak Budiman aja. Budiman, bos merek, sponsor kan ya. Jadi saya pernah nih, ini pribadi ya Sis ya. Saya pernah ke salah satu dokter anak yang memang di ruangannya itu disiapkan gitu loh, tapi bukan di SPH yang disiapkan untuk kenyamanan anak, sehingga pas anak saya masuk itu langsung biasanya kalau masuk ke ruang dokter langsung tantrum gitu kan. Apa istilah dokter Risa tadi? Apa tadi ya? Ya pokoknya anak yang mabuk lah. Cranky. Itu dia. Terus Apa Salila tua? Cranky. Apa umur begitu kan? Jadi pada saat masuk ke salah satu rumah sakit yang lain ya, anak saya itu langsung teralihkan perhatiannya dengan ada mainan, dengan lihat wah ini bagus nih wallpapernya, bagus dekorasinya gitu loh. Sehingga nah tar iklan. Nah kira-kira
SPH bisa ini nggak bertransformasi ke arah seperti itu? Karena unit klinik anak ya namanya. Iya, poliklinik. Poliklinik anak itu kan salah satu yang paling rame. Iya, betul. Nah, itu di baru anak aja nih, Dok. Maksudnya bisa jadi kan di tempat yang lain ada semacam terobosan yang lain. Khususnya anak aja dulu nih. Nah, gimana Sis Risa atau Sis Aristi? Sisi. Saya harus adil nih. Sebagai laki Iya. Kalau di SPH kita sudah berupaya ya untuk membuat suasana itu yang nyaman buat anak-anak gitu ya. Kalau istilah di ini ya di kita tuh ramah anak. Ramah anak. Iya. Jadi ketika masuk, setuju ya. Ketika masuk itu memang ruangan itu udah terpisah sendiri. Jadi udah nggak gabung sama orang-orang dewasa gitu ya. Tapi mereka banyak sakit yang lain-lain nih yang dewasa gitu ya. Jadi kita punya ruangan sendiri. Kemudian di situ ada ruang bermain. Jadi nggak kalau lama menunggu atau gimana, mereka juga menunggu itu lama banget bagi anak-anak ya, bosan ya. Nah jadi dia bisa teralihkan buat main. Nah ketika masuk ke ruang dokter, sebenarnya di ruangan kita tuh sudah, kalau Bung pernah ke SPH gitu ya, sering ya. Tadi soalnya sebutnya rumah sakit lain gitu ya. Itu kan dulu. Tahuan ya. Sekarang saya udah ini, udah setia. Balik lagi gitu ya. Jadi kita udah kasih wallpaper juga sih. Kita sudah kasih wallpaper di ruang poliklinik anak gitu. Habis itu kayak bednya itu warnanya udah warna anak-anak deh gitu kan, yang shabby gitu kan, yang pink gitu ya. Terus kayak ukur berat badan, timbang badan tuh bukan kayak yang di posyandu lagi gitu ya. Itu udah gambar jerapah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, klinik anak itu sudah sangat ramah anak ya. Nah, kalau dari welcome-nya di awalnya, si anak wah seneng nih ada wahana bermain gitu. Nah pas dipanggil masuk ke dalam, wah cranky. Belum ada yang sebi-sebi. Nah itu boleh juga tuh ntar kita tambahin gimmick mainan-mainan lucu ya. Untuk mainan. Asal jangan bawa pulang aja. Keluarin aja kwitansinya. Tagihannya yang penting sih. Nah gitu Bung Ensis. Jadi SPH itu udah berbenah, khususnya misalnya di ini ya, klinik anak ya. Karena saya yakin Bung Ensis mayoritas itu masih generasi yang masih punya anak kecil. Produktif, usia produktif, masih bisa nambah. jadi ya Boleh nambah lagi. mulailah kita kembali ke rumah sakit kebanggaan kita, Semen Padang Hospital. Selamat datang kembali Bung Ensis SPSP Podcast. Wah, terima kasih untuk tim udah ngasih aplaus buat kita. Dan Bung Ensis bisa lihat di sini ada nama-nama dan nomor kontak dari license officer kita. Ada 3 orang, silakan dicek. Dan kita kan ngomongin license officer, langsung kepada dokter-dokter yang cantik ini. Apa sih license officer? Saya jawab ya. Silakan Dokter Adis. Jadi liaison officer itu adalah personil. Jadi orang yang kita tunjuk untuk menjembatani karyawan Semen Padang beserta keluarga untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Semen Padang Hospital. Jadi memang kita tunjuk spesial nih gitu. Iya. Untuk karyawan aja. Karyawan dan keluarga tentunya. Karyawan dan keluarga. Ya. Tujuannya? Ya, jadi harapannya adalah karyawan dan keluarga lebih mudah nih dalam mengakses pelayanan kesehatan yang ada di Semen Padang Hospital. Lalu mudah juga dalam mengakses informasi-informasi terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada di Semen Padang Hospital. Apa aja fasilitas yang kita dapatkan? Ya, dari, jadi program license officer. Jadi mulai dari pembukingan. Jadi kan selama ini permasalahan kita salah satunya lagi adalah susah nih untuk membuking ke dokter. Iya benar. Nah, jadi dengan adanya liaison officer ini, nah itu harusnya tidak menjadi kendala lagi gitu. Jadi lebih gampang untuk membooking. Lalu nanti kita juga membantu proses pendaftaran. Jadi liaison officer ini sudah mendaftarkan si pasien dan keluarga karyawannya. Nanti pasiennya datang aja nih ke karyawannya, tinggal datang ke poli gitu. Iya. TB ya, tahu beres. Yes. Itu pakai sebum.
Oke, itu kemudahannya. Fasilitasnya apa lagi? Selain ini ya, pelayanan, ada fasilitas lain? Misalnya dapat snack gratis gitu. Gratis lagi. Oke ya. Itu sis Risa ya. Iya, Sis Risa ada info gratis lagi nih. Info gratis dari saya. Gimana nih? Ya, jadi selain kemudahan untuk pendaftaran, pembookingan gitu ya, yang bagi yang susah-susah kuota dokter nih, misalnya mau berobat hari apa, terus tiba-tiba atau misalnya nggak pernah dapat nih, penuh terus misalnya gitu kan, itu bisa dia manfaatkan. Nah, itu juga anytime nih, misalnya mau seminggu lagi mau berobat, silakan kontak, atau mau sebulan lagi juga bisa gitu. Artinya nggak hanya terbatas ketika mau berobat aja nih. Nah, jadi anytime bisa menghubungi liaison officer-nya kapan nih rencana berobatnya. Misalnya saya bangun habis tahajud nih, ingat mau ini sih tahajud ya. Emang tahajud? Habis tahajud, saya ingat urusan mau ke dokter SPH, terus saya telepon, bisa? Kita sih lebih prioritaskan ke WA ya gitu. WA ya? Jadi kan kalau telepon mungkin ya di waktu hidup ya gitu. Iya, waktu. Ketika dia bangun gitu ya. Iya. Itu bisa fasilitas untuk telepon gitu kan. Tapi ketika waktunya tidur iya. WA aja. Nah, secepat mungkin kita akan balas Bapak saya ajak tahajud bareng gitu. Siap. Ini kita bisa aja dokter, sorry. Bisa kalau Rusia. Terus juga nggak hanya cuma pendaftaran untuk berobat ke poliklinik aja nih gitu kan. Misalnya nih Bung and Sis ya gitu kan, kalau mau ada rawat inap juga nih misalnya bisa. Kan udah ada rencana mau operasi nih gitu ya. Kalau ragu-ragu nih gitu kan, udah dapat kamar apa belum gitu ya. Nah, bisa hubungin liaison officer-nya. Terus ya Bung, nah manfaatnya lagi nih kalau gunain liaison officer ini. Nah, misalnya Bung mau udah ada pemeriksaan ya, misalnya si ronsen atau CT scan atau yang lainnya kan itu butuh waktu ya buat nunggu hasil. Nah, nggak usah bolak-balik ke SPH. Siapa tahu kan tentang SPH ternyata belum siap gitu kan, hubungin aja liaison officer-nya. Nah, terus apa lagi nih? banyak ya. Liaison officer. Curhat ebo nggak? Curhat bisa juga. Tapi tentang layanan ya. Saya itu sebenarnya dok, udah demam berapa hari gitu. Cuma hati saya sakit loh. Demamnya kita bisa obatin, hati sakitnya susah loh. Kayak gitu bisa, jadi dia juga bisa jadi medical advisor ya gitu kan. Nanti dia akan bantu nih, akan arahkan ke dokter yang mana. Misalnya gini, kita kasih ciri-ciri aja, saya sakit di sini, itu bagus ke dokter mana gitu. Bisa, bisa ya? Dia bisa jadi medical advisor juga gitu. Nanti mau ke dokter mananya pun juga silakan pilih, hari kapan bisa datang silakan pilih. Mau jam berapa gitu ya? Iya, pokoknya kita fasilitasi deh semua kebutuhan karyawan dan keluarga. Kalau saya ke dokter Dokter Dirut bisa nggak sama dokter? Oke. Itu terkait liaison officer Sis. Masih ada. Apa lagi? Iya. Tadi kan ada nyambung curhat kan ya? Iya, curhat. Nah, jadi curhat itu semua layanan yang sudah diberikan SPH. Kalau misalnya ada yang kurang puas, ada komplain, masukan dan saran, bisa juga melalui dia. Hebat. Gitu. Jadi nggak perlu ngisi-ngisi kertas lagi ya? Diisiin lah, dibantuin ya diisiin ya gitu ya? Ya, jadi nanti masing-masing liaison officer nanti kita akan minta mereka untuk kontak dengan karyawan. Jadi memperkenalkan dirinya secara pribadi via WA gitu kan, via WhatsApp, memperkenalkan bahwa misalnya ya, salah satunya kan kita punya ada Mia contohnya atau Kiki atau Muklis ya. Nanti dia akan WA gitu kan, memperkenalkan bahwa saya adalah Mia, liaison officer untuk ibu atau bapak, silakan kontak saya jika ada kebutuhan. Itu Bung Ensis. Daripada kita jauh-jauh cari rumah sakit lain ya, mending kita gunakan yang pasti-pasti aja. Ini SPH udah pasti ada 3 orang liaison officer yang bakal ngasih Bung Ensis layanan prioritas. Jadi kenapa harus ke tempat lain? Gimana dong SPH? Dengar-dengar nih ya, ini kembali ke cerita kita di awal tadi nih. Sebelum kita kembali ke cerita yang di awal, yuk kita jargon dulu. Karena biar agak melek lah mata Bung Ensis semuanya. Ini cukup lama loh, rekor nih podcastnya. Oke, SPSP Podcast, perusahaan maju karyawan. Salam sehat Bung Ensis. Salam sehat. Nah, tadi di awal dokter ngasih ini ya, semacam clue bahwa ada terobosan khusus. Dan saya udah dapat bocoran nih.
dari Bu Puspa. Namanya Poliklinik Eksekutif SPH. Ya. Nah, kita pengen tahu nih. Bung Ensis juga udah mulai dengar karena di WhatsApp group sudah ada ini ya, sudah ada semacam broadcast. Yes. Apa sih itu Poliklinik Eksekutif? Silakan mau Dokter Risa atau Dokter Adisti. Oke. Jadi Poliklinik Eksekutif ini salah satu terobosan baru kita, yang memang ini baru saja kita launching. Baru di ulang tahun yang ke-10 ini. Pas banget di ulang tahun kita yang ke-10 pada tanggal 5 Juli 2023 kemarin, kita sekaligus launching Poliklinik Eksekutif Semen Padang Hospital. Apa sih itu? Apa ya? Apa itu? Jadi Poliklinik Eksekutif ini adalah satu rangkaian layanan yang merupakan one stop service. One stop service gitu ya. Dari mulai pendaftaran atau registrasi, kemudian di situ juga ada perawatnya di situ, kemudian pelayanan dengan dokternya, kemudian ada obat nih, layanan obat di farmasi, dan juga kasir untuk pembayaran atau approval dari asuransinya langsung dalam satu ruangan. Satu ruangan. Iya, jadi Bung Ensis nggak usah ke titik-titik layanan, bawa-bawa kertas segala macamnya, keliling-keliling SPH, itu udah nggak zamannya lagi. Nah, jadi di Poliklinik Eksekutif ini dalam satu ruangan, begitu datang di SPH nih dari lobi, langsung aja nih ke lantai 2 Semen Padang Hospital, masuk ada tulisannya Poliklinik Eksekutif, silakan masuk. Di situ kita layani Bung Ensis ya gitu, lebih maksimal lagi. Menemukan like hotel. Menemukan suasana yang berbeda gitu ya. Iya, jadi ini realisasi dari rumah sakit yang bukan berasal dari rumah sakit. Iya. Hebat. Ada hubungannya nggak ada dokter dengan ini license officer? Of course. Jadi nanti kita kan terus terang sekarang kita belum bisa semua layanan yang disediakan di Poliklinik Eksekutif itu. Jadi di Poliklinik Eksekutif ini kita baru menyediakan 3 poliklinik dan 1 ruang tindakan. Kemudian untuk layanannya kita baru ke 5 layanan. Apa aja? Itu untuk layanan penyakit dalam, jantung, saraf, ortopedi, dan bedah. Jadi kalau Bro Ensis sudah ingin layanan yang 5 itu, nah nanti insya Allah akan kita layani di Poliklinik Eksekutif. Gitu. Via license officer. Via license officer nanti akan diarahkan ke sana. Boleh milih ya, mau poli eksekutif atau poli biasa? Nah, memang ini ada jamnya ya, gitu ya. Jadi kita akan pisahkan jamnya, jam poli eksekutif dan jam reguler. Jam poli eksekutif itu jam berapa? Nanti kita akan share deh jadwalnya ya, gitu ya. Belum resmi ya? Bisa dicek di website kita juga bisa. Bisa cek juga di website semenpadanghospital.co.id. Jadi misalnya nih bisanya di pagi misalnya gitu ya. Nah, kalau pas ada jam poli eksekutifnya, nanti kita layani di poli lantai 2 eksekutif gitu kan. Rugi aja ngambil poli biasa berarti. Iya, kalau misalnya nggak bisa di jam itu ya terpaksa deh di poli reguler lagi gitu. Jadi alasan dan tujuan launching poli eksekutif ini apa sebenarnya? Ya, jadi ekspektasi ya. Jadi kan motonya kan we serve beyond expectation ya. Nah, makin lama nih kita mengetahui bahwa ekspektasi masyarakat untuk layanan itu semakin meningkat. Nah, jadi ini merupakan satu jawaban dari kita, terutama untuk karyawan dan keluarga Semen Padang, untuk menjawab keresahannya nih, ketidaknyamanan, mungkin keramaian atau apalah gitu yang selama ini dirasakan, itu bisa terjawab nih. Bisa mengobati dari keinginan-keinginan dari karyawan dan keluarga untuk berbuat yang lebih nyaman seperti itu. Ada biaya tambahan dokter? Enggak sih ya, kalau ini memang ini adalah yang disuguhkan oleh SPH, spesial untuk pasien umum, asuransi, include karyawan Semen Padang dan keluarga. Luar biasa. Nah ini, kan baru 5 ya dokter ya? Ya. Baru 5 poli yang available. Yep. Kedepannya apakah ada rencana penambahan atau tetap segitu-segitu aja atau malah dikurangi? Gimana nih? Ya, kalau sebenarnya kita ingin banget ya untuk menambah ya layanan-layanan manakah yang untuk bisa dimanfaatkan di poli eksekutif. Depan mungkin kita akan coba cari nih spot-spot mana lagi bisa kita manfaatkan untuk jadikan poliklinik eksekutif. Anaknya cocok deh dokter. Mudah-mudahan ya. Poli kandungan gitu ya. Iya. Itu kayaknya. Kuis.
Kuis, iya kuis. Ini saya mau nodong dulu nih. Ada kuis ya. Bung and Sis, SPSP Podcast, Perusahaan Maju Karyawan Sejahtera. Bung and Sis, kalau SPH launching program poliklinik eksekutif ya, launching program license officer, kita juga punya program baru di SPSP. Namanya KKP Time. Waktunya Kancang Kaperai. Jadi untuk KKP Time ini sebenarnya definisi dari giveaway. Nah, dokter-dokter yang cantik ini mau ngasih berapa hadiah untuk KKP Time? 5. 5. Oh, luar biasa. Ada 5 hadiah untuk Bung and Sis, dan itu apa aja dokter? Nanti kita bakal kasih berupa merchandise dan voucher dari SP. Luar biasa. Nah, formatnya seperti apa dokter? Iya. Saya udah semangat banget. Gimana, Dok? Ya. Caranya gampang banget sih. Cukup upload video ataupun foto di IG Semen Padang Hospital. Di IG-nya Semen Padang _hospital. Hospital. Jangan lupa follow dulu, nanti upload. Jangan lupa tag IG dan IG dari SPSP di @spsemenpadang. Jangan lupa follow IG-nya Semen Padang. Jangan lupa subscribe channel SPSP Podcast. Oke. Foto dan video yang diupload terkait dengan engagement karyawan dengan Semen Padang Hospital tentunya. Ya bisa aja Bung and Sis itu foto sama pas lagi jerawat, foto infus, foto sama perawatnya, foto sama liaison officer-nya. Kalau saya memilih foto sama direksinya aja. Pasti menang. Bung and Sis, jadi untuk KKP Time ini kita kasih limit ya. Jadi batas waktunya itu adalah 1 minggu maksimal setelah video ini kita upload di YouTube SPSP gitu. Dokter Risa, Dokter Adisti, terima kasih banyak. Ini daging semua yang dikasih ke kita. Tenderloin yang dikasih ke kita. Jadi terima kasih banyak buat waktunya untuk ilmunya, obrolan kita yang sangat-sangat berkualitas. Semoga kedepannya bisa hadir lagi di SPSP Podcast. Begitu juga untuk Bu Puspa dan Bu Yana, terima kasih atas kedatangannya di studio SPSP Podcast. Terima kasih untuk kru semua. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di SPSP Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPSP Podcast, Perusahaan Maju Karyawan Sejahtera. Hasta la vista.